Kampung Mayit, karya Kang Ramli, autor. Malam itu hujan deras mengguyur lereng Gunung Merapi. Aku yang bernama Reza, seorang jurnalis lepas dari Yogyakarta. Aku terpaksa mengambil jalan pintas melewati desa kecil yang tak ada dalam peta. Namanya Kampung Mayit. Aku baru tahu nama itu dari plang kayu lapuk di pintu gerbang desa. Hurufnya sudah memudar, tapi masih terbaca dengan samar-samar di bawah kilatan petir yang terus menyambar. Kebetulan, mobilku sedang mogok di tengah jalan tanah yang licin. Di area situ, aku tak bisa mendapatkan sinyal telepon untuk meminta bantuan. Di sekitarnya, tak ada rumah yang terlihat menyala. Hanya deretan rumah joglo tua yang berjejer di kanan dan kiri jalan. Atapnya sudah ditumbuhi lumut tebal dan pintu-pintunya tertutup sangat rapat. Aku terpaksa turun dari dalam mobil. Jas hujan yang menutupi seluruh tubuh telah basah kuyup terkena air hujan. Dan lenganku masih memegang senter. Bau tanah bercampur sesuatu yang aneh. Tercium bau amis, bau busuk seperti bunga Kamboja yang sudah layu terlalu lama. Aku mencoba mengetuk pintu rumah pertama yang terlihat paling besar, namun tak ada jawaban dari penghuni rumah tersebut. Yang kedua pun sama, hingga akhirnya di rumah ketiga pintu terbuka perlahan. Muncullah seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya sudah keriput, matanya cekung, tapi sorotnya sangat tajam. Ia mengenakan kebaya kusut berwarna hitam. "Masuk, Nak," katanya dengan suara serak. "Malam ini begitu dingin," ucapnya. Aku ragu, tapi hujan semakin deras. Aku terpaksa masuk ke dalam rumahnya. Saat berada di dalam rumah, yang terlihat hanya ada lampu teplok kecil di sudut ruangan. Bau kemenyan menusuk hidung. Dinding-dinding kayu penuh foto hitam putih orang yang sudah meninggal. Semuanya memandang lurus ke kamera dengan ekspresi datar. "Desa ini namanya Kampung Mayit," kata Mbok Sarni menjelaskan. Begitu ia memperkenalkan diri sambil menuangkan teh panas ke gelas yang sudah retak. "Dulu, nama desa ini Kampung Mayit, tapi orang-orang di luar sana salah membacanya, jadilah Mayit." Aku hanya tersenyum kaku. "Kenapa sepi sekali, Mbok? Pada kemana penduduknya?" Mbok Sarni menatapku dengan begitu lama. "Mereka semua ada di sini, Nak. Cuma tidak semua bisa kelihatan oleh kita." Aku mengangguk sopan dan pura-pura tidak mendengar kalimat terakhir itu. Malam itu, aku tidur di serambi rumahnya, di atas tikar pandan yang sudah usang. Suara hujan di atap genteng seperti ribuan jari kecil yang mengetuk-ngetuk. Di saat tengah malam aku terbangun karena ada yang berbisik di telingaku. "Pulang, cepat pulang dari sini, ayo cepat pulang." Aku terbangun dan duduk tegak, melamunkan apa yang terdengar dalam telingaku. Ruangan itu begitu gelap. Mbok Sarni sudah tidur di dalam kamarnya, tapi bisikan itu terus terdengar semakin jelas seperti banyak orang berbicara bersamaan. "Pulang, cepat pulang, sebelum kau menjadi bagian seperti kami." Aku menyinari ruangan sekitar dengan senter dari ponsel. Di ruangan itu tak ada siapa-siapa selain diriku seorang. Tapi di sudut serambi, aku melihat ada sesuatu jejak kaki basah di lantai kayu. Jejak itu mengarah ke pintu depan, lalu kembali ke arah tempat tidurku. Seolah ada yang baru saja berjalan mengelilingiku. Di pagi harinya, hujan telah reda. Mbok Sarni membuatkanku nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan suiran ayam goreng. Mata Mbok Sarni terlihat merah, sepertinya ia tidak tidur semalaman. "Mobilmu sudah bisa hidup, Nak," kata Mbok Sarni dengan tiba-tiba. "Mbok sudah suruh Pak RT untuk cek mobilnya tadi subuh." Aku langsung terkejut. "Pak RT? Di mana dia, Mbok?"
Mbok Sarni menunjuk ke arah luar jendela. Di halaman depan, seorang pria tua berdiri di bawah pohon kamboja. Ia sedang memandang ke arahku. Ia mengenakan sarung dan kopiah putih. Wajahnya terlihat pucat, bibirnya kebiruan. Aku melambaikan tangan, tapi ia tidak membalasnya. Hanya diam, memandang, dan aku bergegas ke mobil dan benar saja, mesin mobil itu sudah hidup kembali. Aku segera pamit pulang pada Mbok Sarni. "Jangan balik lagi ke sini ya nak," kata Mbok Sarni dengan nada pelan. "Kampung ini tidak suka dengan adanya orang luar yang penasaran dengan kampung ini." Aku tertawa gugup dan akhirnya aku berkata kepada Mbok Sarni, "Tenang, Mbok, saya nggak akan balik lagi." Namun aku telah berbohong pada Mbok Sarni. 2 minggu kemudian aku kembali lagi ke kampung itu, bukan karena ingin, tapi karena mimpi. Setiap malam, aku bermimpi tentang kampung mayit. Aku melihat wajah-wajah pucat di balik jendela rumah joglo. Mereka memanggil namaku, dan yang paling sering muncul adalah Mbok Sarni yang tengah berdiri di tengah jalan desa, tangannya terulur. "Pulanglah Reza, kampung ini sepi tanpa kamu," ajak Mbok Sarni dalam mimpi itu. Aku kembali siang harinya dengan kamera dan recorder. Desa itu masih sama, sangat sepi dan rumah-rumahnya tertutup. Tapi kali ini aku melihat ada beberapa orang kampung di sana. Mereka sedang duduk santai di teras rumah dan hanya diam saja. Namun mata mereka memandangku lekat-lekat. Tak ada yang menyapa kedatanganku. Tak ada anak kecil yang bermain di kampung itu, dan tak ada suara ayam atau hewan lainnya. Aku segera mencari rumah Mbok Sarni, namun pintunya terkunci rapat. Aku mencoba untuk mengetuk pintunya berkali-kali, dan pada akhirnya muncul seorang perempuan muda membukakan pintu dari rumah sebelahnya. Mas mau cari siapa ya?" tanya perempuan itu. "Mbok Sarni, 2 minggu yang lalu saya pernah menginap di sini," jawab aku kepada perempuan itu. Perempuan itu memandangku dengan aneh. Mbok Sarni sudah meninggal loh mas, 5 tahun yang lalu. Dan rumah itu sudah kosong sejak lama dan tak ada penghuninya." Seketika jantungku berdegup dengan kencang. "Tapi saya pernah menginap di sini. Sampai-sampai Mbok Sarni memasakkan sarapan nasi goreng untuk saya." Perempuan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Mungkin masalah rumah. Di kampung ini banyak yang bilang Mbok Sarni masih berpenghuni. Tapi rumah itu memang sudah lama kosong sejak Mbok Sarni meninggal dunia. Tapi kami semua di sini tidak pernah masuk ke sana lagi." Aku segera mundur perlahan. Di halaman rumah Mbok Sarni, aku melihat pohon kamboja itu masih ada. Namun, saat aku melihat ke bawah, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kedua mataku melihat ada sebuah nisan kecil yang sudah tertutup lumut. Nama dalam batu nisan itu tertulis dengan samar, Sarni binti Karjo. Tahun wafat 2020. Aku segera berlari ke dalam mobil, tapi saat aku hendak menstarter mobil, aku melihat dari kaca spion puluhan orang sedang berdiri di tengah jalan dan memandang ke arahku. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong dan nampak kebiruan pada kulitnya. Di antara mereka ada Mbok Sarni sedang berdiri paling depan dan sedang tersenyum tipis padaku. Aku langsung gaspol mobil melaju kencang meninggalkan kampung itu. Aku melihat di kaca spion mereka masih berdiri diam sampai kampung itu lenyap di telan kabut. Sampai sekarang aku tidak pernah lewat jalan itu lagi. Tapi terkadang di malam sunyi aku masih mendengar bisikan itu. "Pulanglah Reza, kampung mayit sedang menunggumu," ajakan Mbok Sarni dalam bisikan. Yang paling mengerikan, di dompetku masih ada secuil kertas
yang entah kapan masuknya. Tulisan tangan itu begitu rapuh dan tintanya sudah memudar. Terima kasih sudah singgah di rumah Mbok, Nak. Kami semua senang ada tamu baru yang datang. Begitulah tulisannya itu. Aku tidak pernah membuang kertas itu. Entah kenapa, tanganku selalu gemetar setiap kali hendak melakukannya, seolah ada yang memandang dari belakangku. Tamat.